Saya di rumah ngelondri, buka laundry. Buka laundry. Masya Allah. Alhamdulillah laundry karpet. Laundry karpet. Kemarin kan saya promosikan itu. Iya. Beda. Saya pernah Gojek ya. Iya. Orang-orang juga pada tahu. Sekarang kita komparasi aja. Mereka yang murtad rata-rata, apakah mereka berusaha? Enggak. Mereka kan hanya berharap belas kasihan, berharap perpuluhan. Jujur putus asa tidak ya, cuma memang depresi ada. Jujur saya malam bangun muntah-muntah, terus gak bisa tidur, itu terjadi. Apalagi saya meninggalkan anak yang terakhir itu kan si lucu-lucunya ya, masih sama saya, biasa saya mandi. Tentang apa yang akan terjadi setelah mengambil keputusan ini. Sanksi ekonomi, sosial, moral itu kan pasti terjadi. Bahkan sebetulnya efek domino yang cukup besar tadi, ada inbox, ada cacian, saya menyampaikan sedikit keras, saya mengalami intimidasi. Jadi baku balas begitu. Bahkan secara verbal langsung pada waktu ada. Saya mengalami ini bahkan sampai pada kurang lebih berapa bulan yang lalu itu ada. Ya, kenapa tidak yang lain, asal jangan Islam? Kan bisa di Saksi Yehova, Unitarian misalnya. Kalau memang tidak percaya Yesus Tuhan, kan? Oneness misalnya seperti itu. Ya, yang hampir mirip ke Saksi Yehova lah. Nah itu disampaikan. Jujur putus asa tidak ya, cuma memang depresi ada. Jujur saya malam bangun muntah-muntah, terus tak bisa tidur, itu terjadi. Apalagi saya meninggalkan anak yang terakhir itu kan masih lucu-lucunya ya, masih sama saya, biasa saya mandi ya, ngantar sekolah. Saya ambil bagian lah dalam membesarkan anak ini. Ikatan emosionalnya cukup kuat gitu. Jadi ya saya katakan ada secara psikologis kena. Waktu itu memang kan saya syahadat tidak langsung di blow up di channel. Saya kan merintis di FB ya, sebuah channel sendiri. Jadi saya berusaha sendiri. Saya searching, cari grup MCI, ya, terus cari temen di situ. Saya sempat berbegini, jujur ini ya, tapi niatan kembali nggak ada. Kok jauh amat ya sama Kristen. Kalau Kristen gini, wah udah dijemput bola. Apalagi dikatakan mantan kan, mantan pendeta. Wah ini emas tidak dicari tapi datang sendiri. Jemput bolanya begitu kuat. Nah, itu saya alami. Tapi karena saya merasa bahwa nilai perjuangan ini cukup panjang, saya untuk memperoleh iman dan Islam, ya akhirnya saya berusaha. Saya nggak mau jadi pecundang.
saya searching, saya dapatkan grup di MCI dan di situ dapat teman. Nah, saya mau belajar sholat itu jauh karena yang mensyahadatkan saya itu rumahnya di Cibiru sama tempat saya itu kurang lebih 15 kilo. Saya nggak punya motor, ya kan, nggak punya motor. Nah, alhamdulillah berapa bulan kemudian itu saya kesana kemari jalan. Dan saya sempat gojek itu Untuk bertahan hidup. untuk bertahan hidup. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya kan motor nggak nyicil loh. Ya. Saya beli yang second 3,5 juta. Jadi Ya. saya ngurus aplikasinya, Ya. saya gunakan. Saya nomornya kalau udah tua kan nggak boleh. Ya. Saya pinjem motor yang lebih muda yang punya sahabat saya. Ya. Dipinjamin. Akhirnya keluar, ya kami gojek. Ya. Tapi alhamdulillah ya cukup lah buat makan. Ya, kadang lebih ada buat ajak anak kan, Ya. jalan-jalan dan lain sebagainya. Yang saya sedih itu kan kadang itu berbes milih orang Jawa itu. Kenapa? Ketika anak saya aja itu berat, mereka itu kelihatan lah ya, senyum kecut itu sama senyum elos itu kelihatan. Ya. Dan saya kan udah nggak mau tending aling-aling. Ya. Begitu keluar pakai baju koko, peci kan, ya saya yakin mereka cukup tertekan, terutama yang besar, karena yang besar itu udah tahu dan di sekolahan dipertanyakan itu yang menjadikan persoalan. Ya tapi alhamdulillah lah, ya, setiap perjuangan yang saya lakukan iman dan Islam ya, sampai sekarang boleh berjalan dengan baik. Ya bahkan Masya Allah ya, operasi ini adalah bonus dari Allah Masya Allah. yang Allah berikan kepada saya. Allahu Akbar. Ini rasanya hidup untuk yang kedua kalinya. Jadi tidak ada kata untuk tidak berjuang di dalam iman dan Islam. Masya Allah. Haram hukumnya. Itu sudah saya declare ya berulang kali ya. Makanya kecuali saya udah dicabut nyawa saya ya saya berhenti. Selagi tidak, saya akan berjuang untuk iman dan Islam. Walau satu ayat di ya yang kita bisa lah, kita punya kristologi Ya. membentengi umat ya kita Ya. keluarkan saja. Ya. Saya kan keras ya. Ya. Kebanyakan dari mereka menghujat. Ada juga yang berdialog. Yang saya sampaikan tadi, mengapa yang kok Islam, kok tidak ya saksi Yehova lah, yang itu kan tidak menuhankan Yesus. Pokoknya bukan Islam ya. Ya, pokoknya Silakan masuk agama pun yang Unitarian. bebas. Mau Walaupun- Buddha pun misalnya juga nggak masalah. Iya, pokoknya jangan Islam. Pokoknya jangan. Lah kenapa begitu? Ini ya. Islam ada apa? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi di situ itu ada bagian yang mereka tidak suka. Ya ditafsirkan sendirilah. Ya. Apakah kita mau ngomong kan nggak enak? Ya. Kenapa ya kan? Seperti itu. Nah ini yang paham juga mereka dan kita bisalah menafsirkan. Ya. Nah, pokoknya asal jangan Islam. Asal jangan Islam. Bahkan saya sudah berjalan
3 tahun ya, masih yang ngajak diskusi, masih ada. Cuma kehapus sih di HP saya kecil. Masih ada. Masih mempertanyakan keabsahan Nabi Muhammad, Allah, ya, dan lain sebagainya. Ya nanti ujung-ujungnya mengapa Islam? Ya. Memang pola pikir ini begitu kuat. Dan ya kemarin sakit ya. Nah ini kemarin saya mampir ini di guru saya. Oh. Ya. Di mana itu? Ke kamera, kami itu kameranya. Itu kameranya. Cuma ini beliau kemarin punya beliau kan langsung diupload. Ya. Dosen saya. Cuma mungkin ini kebijakan beliau ya, kami sih nggak masalah. Cuma saya baca di situ kan ada hujatan. Mungkin beliau menjaga-jaga, berjaga-jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang menyinggung iman orang lain. Jadi dihapus. Nah, ini yang saya kemarin ke sana sama istri saya. Ya kita ukhuwah basariyah lah ya. Saudara dalam kemanusiaan kan ya, kita pernah kenal, pernah baik ya. Saya datang aja. Kita bicara yang umum aja. Yang umum. Sebetulnya framing ya. Ya. Ya, perasaan yang negatif. Ya boleh dikatakan kebencian ya, yang tidak terkendali. Saya sampai sekarang ini kerja di yayasan, udah mulai aktif. Kemarin bos saya bel, Pak Ismir, alhamdulillah saya udah sehat nih, udah bisa nyetir lagi. Enggak kok, sekarang tak ganti divisi saja di itu kan juga editing lah ya, seperti hal seperti inilah. Dan saya di rumah buka laundry. Wah, alhamdulillah laundry karpet. Kemarin kan saya promosikan itu. Iya. Beda. Saya pernah Gojek ya. Orang-orang juga pada tahu. Sekarang kita komparasi aja. Mereka yang mic-nya kurang dekat Tuan Guru. Mic-nya kurang dekat. Mereka yang murtad rata-rata, apakah mereka berusaha? Enggak. Mereka kan hanya berharap belas kasihan, berharap perpuluhan. Jadi saya kira bumi dan langit. Dan sering saya katakan, ustadz itu hanya penghormatan, ya, bukan jabatan. Ini beda banget. Sebetulnya kalau disebut pendeta itu harus dipertanggungjawabkan, keanggotaannya, keabsahannya, punya jemaah atau tidak. Kalau ustadz, ya maaf, mungkin tukang beca bisa dipanggil ustadz karena taat, ya kan? Karena tahu tentang ilmu-ilmu keislaman, bisa. Jadi saya kira narasinya perlu diperbaiki, ya. Pemahamannya perlu diperbaiki agar cobalah saudara kita ini belajar yang positif lah sedikit. Tapi saya alhamdulillah saya udah banyak perubahan sekarang. Saya juga akan berusaha lebih santun lagi lah, ya, karena nanti ini juga berdampak kepada iman dan Islam. Kalau saya tetap keras kan seperti ini. Begitu Yai. Ya. Ya, terakhir begini ya. Ya. Awal-awalnya saya sedih, berlarut-larut. Ya. Ternyata sederhana.
kunci di Islam itu aspeknya saya pikir secara prinsipil pribadi maupun prinsipal umum Ya. itu ikhlas. Ketika saya ikhlas, saya tidak merasa kehilangan. Masya Allah. Sama dengan sholat. Sholat itu kalau mau nggak ikhlas, Ya. ya nggak bakal terlaksana. Artinya apa? Mungkin awal-awal kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita lakukan. Ya lama-lama karena kalau nggak ada keikhlasan tambah berat, Ya. tambah berat. Ya subuhnya hilang, tinggal zuhur, ya, tinggal asar. Ya mungkin tambal sulam bahkan bisa hilang semuanya. Tapi ketika kita tanamkan sebuah prinsip keikhlasan, ya kita nggak ada beban, kita nggak ada beban. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan ini kan membuahkan hasil. Akhirnya anak saya yang gede kan ikut saya. Ya. Dan sampai sekarang, dan saya bersyukurnya walaupun belum berislam, tapi cara pandang tentang Islam itu sudah berbeda. Ya. Sudah berbeda. Tidak fanatik lah membeli label, frame bahwa Islam itu seperti ini, seperti itu kepada hal-hal yang tidak baik. Sekarang biasa-biasa aja. Bahkan di sekolahnya kan rata-rata muslim. Mungkin 2-3 orang ya yang Nasrani atau Kristen. Jadi sekarang udah nggak canggung lah. Itu yang saya bersyukur banget. Seperti itu ya.